warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Nadia Anugerah dari kelas 19A. Saya dari Fakultas FKIP jurusan Pendidikan Sejarah. Di sini saya ada tugas membuat video dari dosen saya. Saya di sini akan membuat video tentang masa pergerakan nasional di awal abad ke-20 hingga tahun 1942 dan apa itu politik etis. Di sini saya akan bahas semuanya. Tetapi saya membuat video ini akan berbeda dari yang kawan-kawan lainnya karena saya di sini akan membuat video lewat PPT. Saya akan menjelaskannya lewat PPT. Jadi, bagi teman-teman yang ingin tahu apa itu politik etis dan masa pergerakan nasional di awal abad ke-20 hingga 1942, lebih baik simak video saya untuk kali ini. Oke, selanjutnya kita let's go langsung ke PPT-nya. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang masa pergerakan nasional di awal abad ke-20 hingga tahun 1942 dan tentang politik etis. Oke, dengar penjelasannya baik-baik ya kawan-kawan. Baik, pertama-tama kita akan menjelaskan tentang peran tokoh dan organisasi di awal pergerakan nasional bagi masa depan Indonesia. Yang pertama ada peran tokoh dari C.Th. Van Deventer. Ia menulis tulisan berjudul Eerlijkheid atau Satu Hutang Kehormatan. Menurutnya, pemerintah Belanda telah begitu lama mengambil untung besar dari wilayah jajahan, sementara rakyat pribumi tetap menderita. Yang kedua ada Ratu Belanda, yaitu Wilhelmina. Bahkan akhirnya mengeluarkan kebijakan baru sebagai balas budi bagi masyarakat Hindia Belanda yang dinamakan politik etis. Hindia Belanda atau Ratu Belanda tersebut ingin membalas budi terhadap rakyat pribumi yang ada di Indonesia. Yang ketiga ada kalangan terdidik. Kalangan terdidik ini melakukan perjuangan di masa pergerakan nasional yang digerakkan adalah melalui pembentukan organisasi-organisasi modern yang tentu saja berbeda dengan bentuk perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang dua hal penting dalam kebangkitan dan pergerakan nasional bangsa Indonesia pada awal abad ke-20 hingga tahun 1945, yaitu peran pendidikan dan tumbuhnya organisasi-organisasi di berbagai bidang seperti politik, sosial, dan agama yang memiliki semangat sama, yaitu mengedepankan kemajuan, persatuan, dan kebangsaan Indonesia. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh dan organisasi-organisasi di awal pergerakan nasional pada awal abad 20 hingga tahun 1942. Organisasi pertama adalah Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Tokoh pendirinya adalah Sutomo, Gunawan, Cipto Mangunkusumo, dan R.T. Artirtokusumo. Namun terjadi perbedaan antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda yang menginginkan perjuangan politik dalam menghadapi pemerintahan kolonial Belanda tersebut, sedangkan golongan tua yang ingin mempertahankan cara perjuangan sosio-kulturalnya. Sehingga pada tahun 1935 Budi Utomo akhirnya berfusi ke dalam Partai Indonesia Raya Parindra. Yang kedua, organisasi SI atau Sarekat Islam.
Dibentuk tahun 1911 dengan nama Sarekat Dagang Islam atau SDI yang dipimpin oleh Haji Saman Hudi di Solo. Tujuan dibentuknya organisasi Sarekat Dagang Islam ini adalah untuk memberi bantuan kepada pedagang batik pribumi agar bisa bersaing. Namun, Sarekat Islam mengalami perpecahan dan pada tanggal 1921 perpecahan tersebut terjadi. Yang ketiga, organisasi Indisches Partits atau IP, yaitu organisasi politik pertama di Indonesia yang didirikan oleh E.F.E. Dawes Dekker Suwardi Suryaningrat dan Dr. Cipto Mangunkusumo pada tahun 1912. Tujuannya adalah untuk membangun rasa cinta tanah air kepada rakyat Indonesia. Yang selanjutnya adalah organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta. Yang selanjutnya adalah Putri Mardika yang didirikan atas bantuan Budi Utomo di Jakarta, yang bertujuan untuk memajukan pengajaran terhadap anak-anak dan perempuan. Selanjutnya ada organisasi Sopo Tresno yang didirikan oleh Perkumpulan Wanita Yogyakarta pada tahun 1912. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang abad baru yang berubah pada awal pergerakan nasional pada awal abad 20 hingga tahun 1942, yaitu tentang pendidikan Hindia Belanda yang dibuat oleh Hindia Belanda untuk Indonesia. Yang pertama, politik etis bagaimanapun telah menumbuhkan banyak sekolah dan lembaga pendidikan pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda antara lain. Yang pertama, STR atau sekolah tingkat rendah atau kini SD atau sekolah dasar seperti ELS, HIS, dan sekolah desa. Yang selanjutnya adalah pendidikan lanjut atau menengah seperti MULO dan HBS kini setingkat dengan SMP, AMS kini setingkat dengan SMA. Yang selanjutnya adalah pendidikan atau perguruan tinggi seperti sekolah teknik tinggi, sekolah hakim tinggi. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya perlawanan dan perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah pada saat itu. Yang pertama, perjuangan masih bersifat kedaerahan. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Yang ketiga, masih menggantungkan diri pada kepemimpinan karismatis. Yang keempat, kalah dalam persenjataan. Dan yang kelima, efektifnya politik adu domba Belanda saat itu. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang faktor-faktor luar negeri yang berpengaruh terhadap Indonesia pada saat pergerakan nasional awal abad ke-20 hingga tahun 1942. Yang pertama, masuknya pengaruh paham baru seperti nasionalisme. Yang kedua, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 yang menunjukkan bisa dikalahkannya bangsa Eropa oleh bangsa Asia. Yang ketiga, kebangkitan nasional yang terjadi di negara-negara seperti di India, Filipina, Tiongkok, dan Turki. Next, kita selanjutnya akan membahas tentang 3 unsur terpenting saat pergerakan nasionalisme. 3 unsur tersebut yaitu persatuan, kebangsaan, dan pendidikan.
Ketiga hal ini tidak dapat dipungkiri kelak justru menjadi fondasi bagi Indonesia yang merdeka pada saat ini. Oke, baik. Itu tadi penjelasan tentang pergerakan nasional pada awal abad ke-20 hingga tahun 1942. Selanjutnya kita akan membahas tentang politik etis. Apa itu pengertian politik etis? Let's go. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian politik etis atau balas budi, yaitu pemikiran progresif bahwa pemerintah Belanda mempunyai kewajiban moral menyejahterakan penduduk Indonesia sebab telah memberikan kemakmuran bagi masyarakat dan kerajaan Belanda saat itu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang latar belakang terjadinya politik etis, yaitu politik etis berasal dari kaum sosialis atau liberalis yang prihatin terhadap kondisi sosial ekonomi kaum pribumi atau kaum Indonesia. Kemudian saya akan membahas tentang tokoh-tokoh politik etis. Yang pertama, Mr. W.K. Baron van der Dam. Yang kedua, Hendrik Hubertus van Kool. Yang ketiga, Peter Provost-Koff. Yang keempat adalah Konrad Theodore van Deventer. Yang kelima ada Walter Baron van Hoeveel. Yang kelima ada Fransen van de Voete. Yang keenam Perdana Menteri Thorbecke. Yang ketujuh Douwe Dekker. Selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan dibentuknya politik etis. Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaannya bahwa pemerintah Belanda mempunyai kewajiban moral dan hutang budi terhadap bangsa pribumi yang ada di Hindia Belanda atau di Indonesia. Kebijakan baru yang dikeluarkan Ratu Wilhelmina bagi masyarakat Hindia Belanda tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Demikianlah penjelasan saya terhadap pergerakan nasional pada awal abad ke-20 hingga tahun 1942 dan tentang politik etis. Baiklah, itulah penjelasan tentang masa pergerakan nasional di awal abad ke-20 hingga tahun 1942. Dan apa itu politik etis telah dibahas lewat PPT yang saya jelaskan tadi. Sekian dari saya, Nadia Anugerah. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya ini. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.